Sahabat hikmah di balik kisah. Kakek tua seorang pemulung lansia yang pantang menyerah menafkahi istri meskipun sakit. Seorang kakek berusia 70 tahun yang sering disapa Abah Sutrisno menderita pembengkakan jantung. Tinggal di sepetak rumah yang memprihatinkan di Dusun Tegal Asem, Desa Kertasani, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, Abah Sutrisno memulung di sepanjang jalan. Dengan kaki yang tertatih dan tubuh yang sudah membungkuk memungut gelas atau botol plastik bekas. Pendapatannya seminggu sekitar 20 hingga 25 ribu rupiah. Karena kondisinya yang sudah lanjut usia, Abah Sutrisno seringkali terjatuh atau terperosok ke parit. Abah Sutrisno hanya bisa berharap diberikan kesehatan dan bisa membahagiakan istri di penghujung usianya. Salah satu nilai yang bisa kita bahas dari kisah tadi adalah mungkin tentang daya juang dan pantang menyerah ya Ustaz ya. Nah, kenapa Islam ingin umatnya itu punya daya juang tinggi, pantang menyerah Ustaz? Ya, dulu waktu saya di pesantren itu ada tulisan gede banget. Jadi kalau saya mau berangkat ke kelas tuh selalu lihat tulisan itu. Tulisannya Iskariman Aumut Syahidan. Jadi ini memotivasi para santri. Iskariman. Kalau mau hidup, jadilah manusia mulia. Aumut syahidan, kalau mau mati, ya mati sebagai syahid, sebagai pejuang. Bukan di medan perang ya, tapi memang sebagai sedang memperjuangkan agama Allah, ya dia sedang bekerja, mencari nafkah, dia sedang ibadah di masjid dan lain sebagainya. Ini kan pilihan. Kalau mau hidup, ya hidup yang penuh dengan kemuliaan. Karena orang yang baik, orang yang mulia, walaupun jasadnya udah dikubur nih, tapi kan kemuliaannya nggak pernah terkubur. Nah, maka tujuan hidup kita cuma satu, iskariman. Kita disuruh hidup dengan penuh kemuliaan, tidak dengan kehinaan, tidak dengan kenistaan. Nah, maka dari itu sebaik-baiknya kita adalah yang hidupnya serba bermanfaat buat orang lain, apapun yang Allah titip dalam hidupnya. Dia punya pikiran, pikirannya bermanfaat. Dia punya tulisan, tulisannya bermanfaat, nggak julid. Kemudian nggak nulis status yang aneh-aneh gitu ya. Dia punya harta, harta bermanfaat. Pasangan hidup bermanfaat. Anak-anak bermanfaat. Jadi memuliakan hidup itu sangat identik menjadikan apa yang Allah titip penuh dengan manfaat. Makanya kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Cuman masalahnya adalah pada niat, the power of niat. Itu yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, tujuan hidupnya buat siapa? Kalau tujuannya hanya cari dunia, maka ketika dia dapat dunia, dia selesai. Jadi selalu merasa puas. Tapi ketika kita ingin mencuri perhatian Allah, apa yang sudah kita lakukan akan terasa terus kurang dan kurang. Sama kayak orang nuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu nggak pernah menyerah, dia akan merasa semakin banyak ilmunya semakin kurang. Semakin banyak yang dia nggak tahu. Semakin banyak yang dia nggak tahu. Oh, wah nih bab baru lagi nih. Kok gue baru tahu? Tapi orang yang ilmunya kulitnya doang, jadi merasa sok tahu. Karena dia berpikir bahwa ya gue udah serba tahu. Padahal itu nggak seberapa dibanding ilmunya Allah. Jadi dalam hidup ini nggak boleh menyerah. Teruslah cari rahmat Allah sampai kapan? Sampai ajal menjemput, itu pintu gerbang kita menuju kehidupan yang abadi. Gitu. Pantang menyerah ini kan dekat kaitannya sama optimistis nih. Betul. Ya. Nah gimana caranya supaya kita menjadi orang yang selalu optimis? Pasti ada panduannya di Islam. Betul. Makanya sekarang orang kalau motivasi selalu gimana jadi orang sukses, harus sukses. Padahal belum semua orang sukses itu pasti berkah. Kalau saya selalu bilang sama orang, jadilah manusia berkah yang udah pasti sukses. Karena orang sukses tuh belum tentu banyak sedekah, iya kan? Dan sekarang orang melihat sukses kan dari harta, ya kayak Crazy Rich, Sultan. Wow, siapa yang nggak mau jadi A, jadi B? Tar dulu itu casing. Dan sayangnya tolak ukur berkah itu nggak bisa dilihat dari mobilnya merek apa, dari handphonenya merek apa, enggak. Tapi keberkahan orang itu dilihat dari dua sisi, manfaat serta akhlaknya. Gitu. Jadi tujuan kita sahabat hikmah, hidup ini cuma satu, hidup supaya bermanfaat dan supaya apa yang Allah titipkan dalam hidup itu menjadi sebuah jembatan untuk mengumpulkan tabungan kita di akhirat. Nah itu dia. Nah Ustaz, kalau misalnya ya kita ngerasa kayak hidup kita tuh
selalu dikelilingi orang yang positif, optimis, tapi kok tetap aja kayaknya kok hidup gini-gini aja, ternyata gagal juga gitu. Iya. Apa yang kita lakukan ya Ustaz ya? Betul sih, lingkungan positif itu sangat mendukung untuk kita berperilaku dan berpikir positif. Tapi semua tergantung dari bagaimana mengolah hati kita, apakah dia bisa akrab dengan Allah atau tidak. Kan hati itu yang membolak-balikan Allah ya. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami untuk istiqomah pada jalanmu. Jadi sebenarnya banyak orang yang istiqomah dalam iman itu dia mau di diskotik, dia mau di tempat maksiat, tapi karena dia sudah merasa dekat dengan Allah, mau digodain apapun ya dia sudah dekat dengan Allah gitu ya. Tapi berapa banyak orang yang kelihatannya dekat sama Allah tapi hatinya jauh. Masuk ke tempat maksiat dikit ya udahlah, jarang-jarang nih katanya kan. Selama ini ibadah terus mumpung ada kesempatan gitu. Jadi semua tergantung kepada hati, bagaimana memantapkan hati. Makanya ada doa dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang hatinya mantap itu dia istiqomah dengan Allah, nggak lepas. Kenapa sih Wali Songo itu bisa sukses berdakwah membawa Islam tanah Jawa? Karena dia selalu istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya. Sahabat-sahabat hikmah, kalau punya kebaikan istiqomahlah di situ. Diniatkan supaya kita dengan istiqomah itu bisa terus menjadi sarana untuk akrab sama Allah. Orang beriman itu melihat gagal itu apa? Gagal itu hadiah dari Allah. Ini kan aneh ya, Ustadz gimana sih? Kok gagal udah hadiah dari Allah? Bisa jadi dengan gagal kita jadi lebih dekat sama Allah. Kalau nggak Allah temuin gagal, akhirnya kita merasa sukses terus dan akhirnya sombong. Gitu. Ujungnya di akhiratnya malah kita celaka ya? Malah celaka. Baik, Sahabat Hikmah, itu tadi banyak sekali kisah yang sudah kita saksikan. Ada yang menyenangkan hati kita, ada yang membuat hati kita merasa sedih. Tapi Sahabat Hikmah, sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan tentu saja adalah mengambil sesuatu yang bijak, sesuatu yang baik dari semua kisah yang kita saksikan. Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.